Halo, salam budi luhur. Saya Natasha Fania. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dengan tema lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri dan pesaing, dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkungan bisnis, melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis, serta menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dan menguraikan klaster dan konsep persaingan terkini. Lingkungan bisnis yaitu lingkungan bisnis memiliki arti yang sangat luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Dia tuh memiliki 3 konsep, yaitu fakta objektif, fakta subjektif, pembagian antar organisasi dan lingkungan yang tidak jelas, dan lingkungan yang tercipta dan didefinisikan oleh individu. Kalau lingkungan bisnis, analisis lingkungan organisasi yaitu lingkungan bisnis yang secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Lalu ada laba organisasi yang baik, melakukan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Lalu ada rencana strategik, harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal perusahaan itu ada 3 nih kelompokannya. Ada lingkungan umum, yaitu ada global dan domestik, terus ada lingkungan industri, juga ada global dan domestik. Lalu ada lingkungan operasional, yaitu global dan industri. Lalu perusahaan ini mempunyai dua pengaruh, yaitu ada persaingan kreditur sama tenaga kerja pemasok pelanggan. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen strategi, yaitu ada strategi kompetitif, strategi, sustained competitive advance, dan above average returns. Proses manajemen strategik itu tahapan pertamanya atau tahapan utamanya itu ada analisis lingkungan, terus ada formulasi strategi, ada implementasi strategi, ada evaluasi strategi. Terus kalau analisis lingkungan strategi yaitu ada pertama tuh ada lingkungan eksternal dan internal, itu mereka tuh sama-sama punya visi, misi, dan tujuan. Kalau formulasi strategi yaitu kalau analisis formulasi strategi itu ada strategi bisnis, strategi internasional, strategi analisis strategik, strategi korporat. Terus evaluasi kinerja gimana, yaitu dengan mengevaluasi di pihak bidang-bidang itu tersebut. Terus keunggulan kompetitif yaitu dengan definisi suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Terus keunggulan kompetitif ada 3 alternatif model, yaitu model organisasi industri, terus ada model berbasis sumber daya, ada model gerilya. Perbandingan pendekatan research based and guerrilla. Keunggulan kompetitifnya itu positioning dalam industri. Lalu yang kedua, memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas. Terus kalau guerrilla itu hanya sementara. Lalu penentu profitabilitas itu karakteristik industri, posisi perusahaan dalam industri, jenis, jumlah, dan nature sumber daya perusahaan. Kalau guerrilla itu kemampuan untuk merubah dan mengejutkan desain yang ditindak strategik gitu. Kalau untuk fokusnya itu ada eksternal, internal, dan kalau guerrilla itu menyangkut keduanya, eksternal dan internal. Lalu untuk keunggulan kompetitif tahapan model research based itu ada mengidentifikasi sumber daya perusahaan, tentukan kapabilitas perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat
Lalu saya akan menjelaskan tentang tahapan model research base, yaitu ada mengidentifikasi sumber daya perusahaan, tentukan kapabilitas perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kooperatif. Lalu lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Lalu ada mengimplementasi strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing. Terus kalau gerilya gimana? Kalau gerilya itu mempunyai keunggulannya sendiri, yaitu berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan komparatif yang berkelanjutan. Sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dalam setiap perubahan yang terjadi. Lalu ada hiperkompetisi, yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan terus-menerus. Untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif, dilakukan revisi terhadap perubahan dan gangguan kapabilitas dan taktik. Jadi kita harus mempunyai taktik tersendiri dalam menjalankan suatu usaha. Lalu kita harus mencari apa sih kelemahan dari pesaing kita, terus harus mempunyai inovasi secara terus-menerus, terus harus mengedepankan rasa kejujuran dalam bisnis tersebut. Nah, terima kasih untuk waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian yang akan mendengarkan video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur.